Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan memaparkan materi mengenai fermentasi dalam perspektif Islam. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mutia Zahra dengan NIM 2111201004. Yang pertama, saya akan memaparkan mengenai apa itu fermentasi. Produk fermentasi merupakan produk yang diproses melalui bantuan mikroorganisme atau komponen biologis lain seperti enzim, sehingga memberikan produk sedemikian rupa yang menguntungkan bagi manusia dari sudut pandang kesehatan. Asam laktat yang terkandung dalam produk fermentasi baik untuk pencernaan karena bisa menyeleksi bakteri merugikan dan bakteri menguntungkan dalam usus. Ada beberapa produk fermentasi di Indonesia, diantaranya yogurt, tape, kefir, kimchi, rusip, dan lain sebagainya. Tadi saya menyinggung mengenai asam laktat. Apa itu asam laktat? Asam laktat merupakan salah satu produk metabolit sekunder dari hasil fermentasi. Selanjutnya yaitu mengenai teknologi pangan. Teknologi pangan hewani sebagai upaya memenuhi kebutuhan manusia saat ini menggunakan berbagai bahan sebagai bahan baku pangan. Salah satunya adalah rekayasa pangan berbasis mikroba. Proses bioteknologi pada umumnya tidak terlepas dari peran mikroba untuk menghasilkan berbagai produk pangan yang berkualitas dan bergizi. Makhluk hidup yang banyak dimanfaatkan dalam bidang bioteknologi adalah mikroorganisme. Produk yang memanfaatkan mikroorganisme bisa disebut dengan produk mikrobial. Contoh dari produk mikrobial antara lain seperti protein sel tunggal, produk probiotik, asam organik, asam amino, biosurfaktan, flavor enhancer, antibiotik, insulin, interferon, vitamin, dan juga enzim. Mikroba tertentu digunakan dalam pengolahan makanan hewani melalui fermentasi, seperti dalam pembuatan yogurt dan keju berbahan dasar susu. Produk mikroba juga sering digunakan, yaitu produk yang dihasilkan oleh atau dengan bantuan mikroba yang dapat berupa sel mikroba itu sendiri atau berupa produk metabolisme mikroba antara lain protein, enzim, vitamin, asam organik, larut organik, dan juga asam amino. Maraknya penggunaan mikroba dan produk mikrobia dalam pengolahan makanan termasuk susu menjadi perhatian khusus karena terkait dengan status atau persepsi kehalalan sebagai produk olahan yang dihasilkan. Hal ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran produk muslim dunia untuk mengkonsumsi makanan halal sebagai pemenuhan tuntutan syariah dalam Islam. Beberapa titik krisis dalam pengolahan susu dapat mengubah status kehalalan susu murni menjadi produk yang haram sehingga menjadi wajib bagi produk tuntunan susu untuk bersertifikat halal. Kaidah dasar halal dan haram pada makanan atau minuman ini terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah Surat kedua ayat 168 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin, yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Dari ayat di atas diketahui bahwa Islam sangat memperhatikan urusan makanan dan minuman sehingga menganjurkan untuk mengkonsumsi makanan dan minuman tidak hanya dari sisi zatnya harus halal dan baik, akan tetapi cara memperolehnya juga harus benar. Untuk identifikasi risiko titik krisis produk itu memiliki 3 tahapan. Tahapan yang pertama yakni memilih produk bioteknologi. Pemilihan produk dilakukan secara purposif. Produk yang akan diidentifikasi risiko titik krisisnya adalah keju, yogurt, kecap, dan produk bioteknologi modern. Selanjutnya, tahap kedua adalah pembuatan diagram alir proses produksi produk. Biasanya pada proses produksi suatu produk yang sama terdapat pula perbedaan pada beberapa langkah. Oleh karena itu, diagram alir atau alur pembuatan produk yang dijadikan template untuk identifikasi adalah alur atau diagram alir yang biasa digunakan dan banyak diterapkan. Selanjutnya itu tahap yang ketiga adalah identifikasi risiko titik krisis kehalalan produk. Tahap ketiga ini dilakukan dengan penetapan alur identifikasi untuk titik krisis kehalalan produk nabati atau hewani, kemudian dilanjutkan dengan identifikasi bahan dan bahan tambahan yang digunakan selama tahap proses, hingga akhirnya menetapkan suatu tahap proses termasuk titik krisis atau bukan. Selanjutnya yaitu analisis produk akhir atau end product analysis. Menurut Mirghani dan kawan-kawan, beberapa metode analisis yang umumnya digunakan
adalah yang pertama ada gas kromatografi atau GC. Yang kedua ada gas kromatografi mass spektroskopi atau GCMS. Yang ketiga ada high pressure liquid chromatography atau HPLC. Yang keempat ada microscopic determination atau mikroanalisis. Yang kelima ada Fourier transform inferred atau FTIR. Yang keenam ada electronic noise atau ENOS. Yang ketujuh ada differential scanning calorimetry atau DCS. Yang kedelapan ada enzyme link immunosorbent assay atau ELISA. Yang kesembilan ada molecular biology approach. Ini umumnya menggunakan teknologi polymerase chain reaction atau PCR dengan cara menganalisis rantai DNA tertentu. Kemudian yang terakhir ada conventional chemical testing. Umumnya digunakan pada analisa skala laboratorium, namun metode ini memiliki kekurangan karena banyaknya limbah yang dihasilkan. Menurut Latifah, metode traceability yang diterapkan MUI memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan metode end product analysis. Di antaranya yang pertama, mampu mengetahui status kehalalan suatu produk dari produsen bahan baku hulu hingga diterima konsumen di hilir. Karena pada setiap tahapan proses produksi, penyimpanan, distribusi, hingga pemasaran, dijamin kehalalannya. Yang kedua yaitu status halal tidak hanya didapatkan oleh produk yang akan dipasarkan, melainkan semua bagian yang berkontribusi dalam rantai pasok produk tersebut. Yang ketiga, untuk produk yang berasal dari rumah potong hewan, status kehalalan produk tidak hanya didapat ketika hewan merupakan hewannya halal, namun juga ditentukan dengan teknik menyembelih yang dilakukan. Dan yang terakhir, pada produk minuman, status kehalalan tidak hanya didapatkan pada minuman yang tidak mengandung alkohol, melainkan juga melihat proses produksi minuman tersebut. Mungkin sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.